Pada saat ini, Qin Chen dan yang lainnya telah sepenuhnya memasuki tirai cahaya. Dalam sekejap, Qin Chen merasakan kekuatan langit dan bumi yang tak terlihat meresap ke seluruh tubuhnya, mencoba mengungkapkan semua kekuatan aturan di tubuhnya. Itu adalah kekuatan Sungai Undead. Saat tirai cahaya menyelimuti dirinya, Qin Chen langsung mengaktifkan aura dunia bawah di tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia benar-benar menyembunyikan kekuatan lain di tubuhnya dan menghibernasinya, menyusut menjadi satu titik dan bersembunyi jauh di dalam asal tubuhnya. Pada saat yang sama, karena bantuan Xiao Xiao sebelumnya, saat kekuatan Sungai Undead melewati Qin Chen, mustahil untuk menemukan jalan duniawi Qin Chen yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, aura menakutkan meletus dari tubuh Qin Chen, aura ini berevolusi menjadi hantu jalan besar, naik ke langit dalam sekejap, membentuk penglihatan yang menakutkan dan menakjubkan di kehampaan sekitarnya. Apa ini? Gerakan di sini pun seketika menarik perhatian orang lain yang hadir. Mereka semua menoleh kaget, mulut terbuka lebar. Mereka melihat aura jalan besar yang muncul dari tubuh Qin Chen saat ini sangat menakutkan. Kekuatan jalan besar muncul dari tubuhnya. Ada lebih dari 10, dan masing-masing adalah kekuatan tertinggi dari jalan besar. Saat jalan besar ini muncul, kehampaan itu bergemuruh dan bergetar hebat, yang sangat menakutkan. Siapa anak ini? Dia bisa mengembangkan begitu banyak jalan terbaik. Orang berbakat seperti itu bersedia berkontribusi pada permaisuri Taiyin. Sayang sekali bukan? Sial, apa maksudmu? Terjadi kebingungan di antara orang banyak. Mereka yang bisa dihadirkan ke Taiyin Mingnu adalah yang terbaik di dunia sekitar dunia bawah. Mereka bisa dianggap sebagai jenius terbaik di dunia bawah. Tapi setelah melihat aura menakutkan di tubuh Qin Chen, mereka semua tercengang. Apa yang mereka praktikkan adalah semua jalan teratas di dunia bawah, tetapi mereka hanya dapat berlatih paling banyak 1 atau 2 jalan, dan maksimal 3 atau 4 jalan. Bagaimana bisa orang seperti Qin Chen, yang dapat mempraktikkan lebih dari selusin jalan sekaligus? Dan itu semua berasal dari jalan teratas. Jenius seperti itu sangat langka di seluruh dunia bawah, belum lagi di sekitar Laut Bencana Abadi, dan sangat mungkin untuk mencapai alam Kaisar Agung. Apakah dia dihadirkan di sini begitu saja? Tidak hanya orang luar ini, Yuhu raksasa tidak bisa menahan gemetar ketika Qin Chen meledak dengan aura menakutkan, dan hampir mengambil tindakan secara langsung. Bagaimana anak ini bisa memiliki begitu banyak jalan terbaik dalam kultivasi? Gumam Taiyin Mingnu menyusut dan dia menatap Qin Chen. Dia sebelumnya memperhatikan Mo Li dan tidak terlalu memperhatikan Qin Chen. Sekarang di tubuh Qin Chen terungkap dao yang menakutkan yang membuatnya langsung terkejut. Anak laki-laki ini setidaknya sekuat Kaisar Agung. Matanya langsung menjadi berapi-api saat dia melihat ke arah Qin Chen. Tidak ada yang tahu bahwa semakin berbakat kultivator hantu yang dia telan, semakin kuat sumber jurang yang bisa dia gabungkan, dan semakin banyak manfaat yang akan dia dapatkan. Setelah Qin Chen di depannya ditelan olehnya, setidaknya itu setara dengan menelan lusinan jenius biasa. Mata Taiyin Mingnu langsung menjadi panas saat dia melihat ke arah Qin Chen. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Sementara yang lain terkejut, Kaisar Abadi di tirai tipis sangat ketakutan hingga dia hampir terkena serangan jantung. Tuan Chen, kamu terlalu berlebihan. Dengan begitu banyak jalan terbaik, tidak bisakah kamu menahan diri? Itu terlalu mencolok. Ucap Kaisar Abadi berkeringat di dahinya dan seluruh tubuhnya gemetar. Jangan khawatir, saya punya kebijaksanaan sendiri. Anda harus berhati-hati menyembunyikannya sendiri. Ucap Qin Chen berkata dengan suara rendah, sekarang 3000 jalannya telah mencapai tingkat yang kecil. Selusin jalan ini hanyalah sebagian kecil darinya, tetapi itu sengaja diekspos olehnya. Lagi pula, di bawah kekuatan Sungai Undead, dia tidak bisa menyembunyikan semuanya, jadi paparan terbatas akan lebih kondusif untuk bersembunyi. Aura tak berujung melonjak, mengejutkan semua orang. Kaisar Abadi tidak berani mengatakan apa-apa. Dia juga sedang dalam krisis saat ini, jadi dia diam-diam mengaktifkan Istana Siming di tubuhnya untuk mengendalikan auranya secara ekstrim. Istana Siming diam-diam tergantung di tubuhnya. Yang mengejutkan Kaisar Abadi adalah Istana Siming miliknya dapat menghasilkan semacam resonansi khusus dengan kekuatan Sungai Undead. Itu tidak pernah mengekspos budidayanya. Satu-satunya saat itu beresonansi adalah nafas khusus lahir. Napasnya tertutup sempurna oleh banyak aura besar yang mekar dari tubuh Qin Chen. Yang paling merepotkan adalah Mo Li. Ketika dia memasuki tirai cahaya,
tubuh Molly dengan cepat menjadi sedikit panas, dan aura khusus muncul dari tubuhnya. Qin Chen tiba-tiba berubah warna. Dia jelas tidak merasakan jurang kekuatan sungai undet sebelumnya, tapi dia tidak menyangka itu akan bereaksi dengan Molly. Apa yang terjadi? Kesadaran spiritual Qin Chen menyapu ke arah Molly, dan dia segera menemukan bahwa Molly bereaksi bukan karena sungai undet menemukan nafas dunia di tubuhnya, tetapi karena meskipun kekuatan sungai panjang undet tidak memiliki kekuatan jurang maut, itu mungkin karena sebelumnya dia telah menyatu dengan kekuatan jurang maut, jadi dia bereaksi seperti ini. Qin Chen, tidak, Tuan Chen, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ucap Molly membeku, merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya, dan tiba-tiba panik. Qin Chen mengerutkan kening ketika dia mendengar suara gemetar Molly, mengapa kamu gugup? Kamu belum terekspos. Kendalikan napasmu. Tidak ada kekuatan jurang di tirai cahaya sungai undet ini. Pihak lain tidak tahu petunjuk tentangmu. Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, Molly merasa tenang dan segera menahan auranya. Namun, gerakan Molly sebelumnya masih diamati oleh Taiyin Mingnu dan utusan suci teratai hitam di tubuhnya. Utusan suci teratai hitam di tubuh Taiyin Mingnu mengalami fluktuasi yang hebat, dan dia hampir terekspos di tempat. Ada apa denganmu? Ucap Taiyin Mingnu mengerutkan kening. Mendengar suara gembira utusan suci teratai hitam, dia menatap Molly dengan penuh semangat. Parasit, apakah orang ini parasit legendaris? Apa? Parasit? Ya, tubuh ini adalah fisik yang paling ingin ditemui oleh klan abis kami. Klan abis kami melambangkan kehancuran dan pembusukan. Kami dan ras lain di lautan kosmik ini saling eksklusif dan sangat tidak cocok, tetapi dunia memiliki keunikan aturan pengoperasiannya sendiri. Kadang-kadang akan lahir beberapa perawakan di dunia yang tidak terkecuali klan abis kami. Perawakan seperti ini disebut parasit oleh klan abis kami. Ucap utusan suci teratai hitam bernapas dengan cepat, hampir mustahil bagi fisik laut kosmik normal untuk menerima kekuatan klan abis kami, tetapi parasit ini tidak menolak kekuatan klan abis kami. Begitu Anda bersentuhan dengan aura klan kami, Anda akan bereaksi. Reaksi sebelumnya jelas merupakan sesuatu yang hanya dimiliki oleh parasit. Suara gembira utusan suci teratai hitam bergetar. Taiyin Mingnu memandang Molly dan mengerutkan kening, bukankah reaksi orang ini sebelumnya datang dari tirai sungai undet? Kenapa? Tidak? Itu tidak bereaksi dengan sungai panjang tirai cahaya undet, tapi bereaksi dengan kekuatan jurang yang telah menyatu dengan sungai panjang tirai cahaya undet. Ucap utusan suci teratai hitam menarik napas dan berkata lagi, sungai panjang tirai cahaya undet ini pernah menyatu dengan jejak kekuatan jurang maut oleh klan kami, namun untuk mencegah paparan, tirai tersebut telah ditarik sejak lama, namun aura unik klan kami masih ada di sana. Alasan mengapa orang ini memiliki pergerakan yang tidak biasa seperti itu bukan karena sungai undet, tapi karena jejak jurang yang ditinggalkan oleh klan kami. Setelah mengatakan ini, utusan suci teratai hitam tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya. Taiyin, kamu harus mendapatkan orang ini. Jika kamu dapat mengintegrasikan tubuh parasitnya ke dalam dirimu, perpaduan dari kamu dan aku tidak akan ada lagi hambatan. Dalam 100 tahun, tidak, bahkan hanya dalam beberapa tahun, Anda akan dapat menyelesaikan integrasi yang belum selesai di era sebelumnya dan menjadi juru bicara paling kuat untuk klan kami di laut kosmik ini. Setelah mendengar kata-kata utusan suci teratai hitam, napas Taiyin Mingnu menjadi lebih cepat. Anda harus tahu berapa tahun yang dia habiskan sebelumnya, dan dia hanya 50% menyatu dengan Black Lotus Saint. Tapi sekarang Black Lotus Saint benar-benar mengatakan bahwa selama dia menelan parasit pria di depannya, dia bisa menyelesaikan semua tugas dalam waktu 100 tahun. Bagaimana ini tidak membuat Taiyin Mingnu terasa panas? Apakah kamu yakin itu benar? Kegembiraan yang tak ada habisnya langsung muncul dari dalam mata Taiyin Mingnu. Tentu saja benar, parasit sangat langka. Melihat seluruh lautan alam semesta, tidak akan pernah ada lebih dari 2 tangan. Klan kami telah mencari selama bertahun-tahun di lautan alam semesta dan dunia bawah, tapi kami belum pernah menemukan siapapun. Tapi saya tidak menyangka akan bertemu di sini hari ini. Ucap utusan suci teratai hitam juga gemetar karena kegembiraan. Taiyin Mingnu mengerutkan kening ketika mendengar ini, jika parasit ini sangat langka, mengapa tiba-tiba ada yang muncul di sini? Mungkinkah ada yang sengaja mengaturnya? Taiyin Mingnu selalu berhati-hati, dan saat ini, hatinya tiba-tiba menjadi waspada. Apa yang kamu pikirkan? Ucap utusan suci teratai hitam menggelengkan kepalanya,
dia tidak khawatir sama sekali, dan berkata dengan sungguh-sungguh, seberapa langka parasit. Bagi klan kami, mereka bahkan lebih langka daripada kamu, 4 kaisar agung dari dunia bawah. Wajah Taiyin Mingnu tiba-tiba berubah muram. Tapi dia tidak terus membantah, karena dia tahu apa yang dikatakan utusan suci teratai hitam itu tidak salah. Di jurang maut, keberadaan seperti dia bukanlah apa-apa. Setidaknya dia harus berada di level 4 Kaisar Agung agar bisa memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Alasan kenapa saya bisa bekerja sama dengan pihak lain hanya karena saya menghargai jalan dunia bawah yang telah saya kembangkan agar lebih mampu mengakomodasi jalan jurang maut. Hanya dengan sepenuhnya bergabung dengan utusan suci teratai hitam dan menjadi agen klan Abyss, saya dapat benar-benar berdiri di puncak alam semesta ini dan menjadi pemain catur. Gumam Taiyin Mingnu berkata dalam hati, menatap Molly dengan mata yang semakin berapi-api. Dan Molly ini adalah orang kunci yang mengambil langkah penting ini. Saat ini, Taiyin Mingnu merasa tidak nyaman. Saat Taiyin Mingnu sedang berbicara dengan utusan suci teratai hitam, Qin Chen dan yang lainnya telah berhasil melewati tirai cahaya undead dan tiba di inti laut bencana abadi. Begitu dia memasuki area inti laut kesengsaraan abadi, Qin Chen merasakan aura dosa yang jauh melebihi area pinggirannya. Aura ini sangat menakutkan bahkan secara samar-samar dapat mempengaruhi suasana hati Qin Chen, yang setidaknya 10 kali lebih kuat daripada dunia luar. Pantas saja Kaisar Yuming mengatakan bahwa hanya dengan memasuki kedalaman laut bencana abadi luka Sisi dapat disembuhkan sepenuhnya. Sumber kekuatan yang menakutkan di sini memang mampu menekan kekuatan jurang dalam tubuh Sisi. Pikir Qin Chen sangat bersemangat. Aura di luar area inti begitu kuat, jadi betapa menakutkannya aura di dalamnya. Tentu saja, meskipun hatinya bersemangat, ekspresinya tidak menunjukkan apa-apa, dia hanya berdiri di samping dengan hormat. Seperti kontributor lain yang telah lulus penilaian, dia sangat rendah hati dan tidak mengganggu. Kaisar Abadi dan Molly juga menghela nafas lega. Hingga saat ini, Taiyin Mingnu belum mengambil tindakan. Awalnya, sepertinya mereka bertiga berhasil lulus ujian. Saat gerakan aneh melanda tubuh Molly tadi, jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan. Untungnya, mereka berhasil lulus dan tidak ada bahaya. Itu tidak benar, Qin Chen. Mengapa Taiyin Mingnu terus menatapku seperti itu? Itu membuatku merasa berbulu. Namun, sebelum hati Molly jatuh, dia merasakan tatapan telanjang dan tajam menimpanya, itu adalah Taiyin Mingnu. Tatapannya seperti pisau tajam, dengan ujung yang tajam dan sedikit fanatisme yang tidak bisa dijelaskan, yang membuat Molly merasa stres dan sesak. Pada saat yang sama, di bawah tatapan ini, Molly juga merasakan aura gelap yang tak dapat dijelaskan mengunci dirinya, menyebabkan sumber tubuhnya berdetak, hampir tak terkendali. Nafas macam apa ini? Gumam Molly, jantungnya berdebar kencang, dan keringat dingin tipis mengucur di dahinya. Dia seperti kelinci putih kecil telanjang yang ditatap oleh harimau, dan hanya bisa membiarkan pihak lain bermain dan membantainya tanpa perlawanan. Ketika Molly ketakutan, Taiyin Mingnu melangkah maju, membawa kekuatan Kaisar Agung, turun dari langit dan langsung menuju ke tempat Molly dan yang lainnya berada. Qin Chen, kita tidak akan ketahuan bukan? Ucap Molly, jantungnya berdebar kencang dan dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap, dia hanya menundukkan kepalanya dan nafasnya hampir berhenti. Kaisar Abadi juga kehilangan suaranya, dan tidak dapat tenang untuk sementara waktu. Esensi dalam tubuhnya mengalir tanpa sadar, dan dia harus menahan perlawanan. Jangan bergerak, pihak lain mungkin tidak memperhatikan kita. Ucap Qin Chen berteriak untuk menghentikan mereka berdua. Dia juga merasakan aura dingin yang tak dapat dijelaskan pada Taiyin Mingnu, yang sangat tertutup, tetapi mengikutinya seperti bayangan, seperti belatung tarsal, menatap mereka pada tingkat yang sangat tinggi, dengan ketidakpedulian dan pengawasan. Namun, Qin Chen tidak merasakan sedikit pun aura pembunuh dalam napas ini. Dan jika pihak lain benar-benar meragukan mereka, bagaimana mungkin dia tidak memiliki niat membunuh saat ini? Qin Chen, yang mewarisi warisan Kaisar Dewa Nisa, sangat yakin dengan persepsinya tentang niat membunuh. Di hadapan semua orang, Taiyin Mingnu tiba di depan Qin Chen dan yang lainnya dalam satu langkah. Molly menundukkan kepalanya, tidak berani menatap wajah satu sama lain. Kaisar Abadi, kamu baik. Saya tidak pernah berpikir kamu akan membawa 2 pembudidaya hantu yang luar biasa ke Kaisar ini,
Ucap Taiyin Mingnu menatap Qin Chen dan Molly, dengan sedikit apresiasi di matanya. Hati yang dipegang Kaisar Abadi terjatuh seketika, seolah-olah sebuah batu besar telah diangkat dari tubuhnya. Haha, Permaisuri Taiyin, inilah yang harus dilakukan seorang bawahan. Kedua orang ini bisa menjadi bawahan Anda, itu merupakan suatu berkah. Taiyin Mingnu mengangguk, menjadi semakin puas dengan Kaisar Abadi. Tidak jauh dari situ, Peri Fanyin memiliki wajah jelek dan menatap Qin Chen dengan mata suram, menjadi semakin tidak puas dengan Kaisar Abadi. Keajaiban tingkat ini diharapkan menjadi seorang kaisar di masa depan, tetapi dikorbankan kepada seseorang seperti Taiyin Mingnu oleh Kaisar Abadi. Selanjutnya, pendeteksian dilanjutkan. Tim melewati formasi satu persatu, dan selama proses pengujian berikutnya, Taiyin Mingnu sering melihat Molly dengan cemas. Jika bukan karena orang lain di sini belum menyelesaikan pengujian, dia tidak akan mampu menanggungnya dan akan membawa Qin Chen dan Molly ke Pulau Taiyin miliknya. Taiyin, kamu tidak perlu terlalu cemas. Parasit sangat jarang terjadi. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam proses melahap. Selain itu, yang terbaik adalah menyesuaikan kondisimu secara ekstrim terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ucap utusan suci teratai hitam melihat Taiyin Mingnu sedikit bingung dan segera mengingatkannya. Ketika Taiyin Mingnu mendengar ini, dia segera menarik napas dalam-dalam. Utusan suci teratai hitam benar. Semakin kritis momennya, dia seharusnya semakin tidak sabar. Selanjutnya, Taiyin Mingnu tidak lagi sering melihat ke arah Molly, namun dia tetap memperhatikan Molly sepanjang waktu. Tubuh Molly berbulu dan gelisah. Akhirnya, setelah sebatang dupa, semua orang lulus ujian. Semuanya, ikut aku. Ucap Taiyin Mingnu berada di depan dan tidak sabar untuk terbang ke langit, memimpin dan terbang, dan semua orang segera mengikuti. Angin kencang menderu-deru, dan saat semua orang masuk lebih dalam ke laut bencana abadi, kekuatan mengerikan di sekitar mereka menjadi semakin kuat. Di dunia kekacauan, Sisi tiba-tiba berdiri saat ini. Setelah memasuki area inti laut bencana abadi, sumber tubuhnya menjadi semakin gelisah, seolah-olah seekor ikan telah kembali ke laut dan seekor elang terbang ke langit, merasa sangat rileks. Tapi dia tahu ini belum waktunya, jadi dia semakin menekan aura asli di tubuhnya, agar tidak menimbulkan masalah pada Qin Chen. Sekitar 1 jam setelah dupa dibakar, sebuah pulau kuno yang gelap tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Segera setelah Taiyin Mingnu kembali ke pulau, sekelompok penjaga dengan aura menakutkan mendekati mereka dan memberi hormat kepada Taiyin Mingnu dengan hormat. Ini adalah bawahan Taiyin Mingnu di pulau itu. Semuanya, kalian ikuti orang-orangku untuk istirahat dulu. Adapun para pembudidaya hantu yang kalian sumbangkan, mereka akan dibawa ke tempat lain untuk beristirahat. Ucap Taiyin Mingnu berkata dengan dingin kepada Kaisar Abadi dan yang lainnya. Kaisar Abadi dan yang lainnya buru-buru berkata, merupakan berkah bagi mereka untuk bisa melayani Permaisuri Taiyin. Yuhu, bawalah para pembudidaya hantu sumbangan itu ke tempat retret saya, dan saya akan segera membimbing mereka dalam budidaya mereka. Ucap Taiyin Mingnu memerintahkan Yuhu Raksasa. Mendengar ini, Yuhu Raksasa memandang Taiyin Mingnu dengan heran. Yuhu Raksasa tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Nyonya Permaisuri, akankah bawahan ini membawa semua sumbangan pembudidaya hantu kali ini? Kenapa? Apa kamu ingin aku mengatakannya lagi? Ucap Taiyin Mingnu, menatapnya dengan dingin, dengan ekspresi jahat di wajahnya. Melihat hal tersebut, jantung Yuhu Raksasa berdebar kencang dan tidak berani bertanya lagi, ia segera membungkuk hormat dan berkata, ya. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru memimpin Qin Chen dan yang lainnya menuju kedalaman Pulau Taiyin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya, mohon istirahat sebentar di Pulau Taiyinku. Saat kalian kembali, aku akan memanggil kalian semua satu persatu. Setelah Taiyin Mingnu mengatakan sesuatu kepada Kaisar Abadi dan yang lainnya, dia segera berbalik dan pergi, menghilang. Tuan Chen, Anda harus berhati-hati. Melihat sosok Qin Chen dan yang lainnya yang mundur, serta kepergian Taiyin Mingnu, Kaisar Abadi bergumam di dalam hatinya, merasa khawatir. Pada saat ini, penjaga Pulau Taiyin di samping juga memimpin Kaisar Abadi dan yang lainnya ke sebuah istana di Pulau Taiyin. Di luar istana, formasi sederhana bertahan, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar dan menakutkan, membuat semua orang merasa ketakutan. Semuanya, ini tempat peristirahatan kalian. Pulau Taiyin dijaga ketat. Tanpa izin,
Mohon jangan meninggalkan istana bahkan setengah langkah, jika tidak, jika terjadi sesuatu, kami tidak akan bertanggung jawab, kata pemimpin penjaga dengan dingin. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi dalam sekejap. Banyak orang kuat yang dibawa ke Pulau Taiyin saling memandang. Namun mereka juga sudah mempersiapkan mentalnya, jarang sekali bisa datang ke Pulau Taiyin kali ini. Akan sangat mengejutkan jika mereka benar-benar bisa berjalan bebas di Pulau Taiyin. Setelah beberapa pemikiran, semua orang bubar. Hanya Kaisar Abadi yang masih diam-diam menatap langit di atas Pulau Taiyin di luar, ke arah mana Qin Chen dan yang lainnya pergi. Pada saat ini, Peri Fanyin perlahan datang ke sisi Kaisar Abadi. Kaisar Abadi segera tersadar dari pikirannya dan buru-buru tersenyum datar, haha, Peri Fanyin, apakah kamu juga bersiap untuk menyerah kepada Permaisuri Taiyin ketika kamu datang ke Pulau Taiyin kali ini? Dengan cara ini, setelah bertahun-tahun berpisah, kamu dan aku akan menjadi mitra lagi. Peri Fanyin memandang Kaisar Abadi dengan dingin, dengan sedikit kekecewaan muncul dari dalam matanya, Abadi, kamu benar-benar mengecewakanku kali ini. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan pergi, punggungnya tampak kesepian. Kaisar Abadi menggaruk kepalanya, apa maksudmu dengan ini? Bukankah aku pernah mengecewakan Peri Fanyin di masa lalu? Pada saat ini, di Pulau Taiyin, Qin Chen dan lainnya, dipimpin oleh Yuhu Raksasa, dengan cepat menuju ke pusat Pulau Taiyin. Sepanjang jalan, Qin Chen terbang dan mengamati secara diam-diam. Pulau Taiyin ini, betapa ketatnya pengaturannya. Meskipun terlihat sangat biasa dalam kehampaan, Qin Chen sangat merasakan bahwa di dunia Pulau Taiyin, ada aura formasi samar yang sangat menakutkan. Aura formasi ini sangat dingin, yang kemungkinan besar semacam formasi khusus. Terlebih lagi, formasi ini sangat menakutkan, begitu pecah, bahkan orang kuat tingkat kaisar pun akan terjebak di dalamnya dan tidak dapat membebaskan diri dalam waktu singkat. Yang paling mengejutkan Qin Chen adalah ada udara dingin khusus di aura formasi ini. Kekuatan jurang maut, mata Qin Chen dingin. Seperti yang diharapkan, Taiyin minggu ini bekerja sama dengan klan Abyss. Qin Chen, kenapa seluruh tubuhku terasa gatal? Di samping, wajah Molly menjadi sedikit merah. Suasana di sekelilingnya membuat tubuhnya gelisah, dan gelombang nafas yang berapi-api perlahan muncul di tubuhnya, membuatnya tidak nyaman untuk menahan nafas. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, bersabarlah untuk saat ini. Oh, Molly terdiam dan tiba-tiba berhenti bicara, tapi hatinya dipenuhi kesedihan. Oh sial, Demon Qin ini sebenarnya bukan manusia. Baginya, nafas ini seperti kecantikan telanjang yang berdiri di hadapannya, dan kebetulan dia sedang mengonsumsi obat perangsang nafsu berahi, bagaimana dia bisa menanggungnya? Anda bisa menanggungnya jika Anda bisa. Tentu saja, dia hanya mengeluh di dalam hatinya dan buru-buru mengaktifkan sumbernya untuk menekan kegelisahan ini. Saat Qin Chen dan yang lainnya terus terbang, suasana dingin di sekitar mereka menjadi semakin kuat. Segera, semua orang tiba di ngarai sepi di bagian terdalam Pulau Taiyin. Banyak pembudidaya hantu yang dikorbankan bertanya-tanya, bagaimana Taiyin Minggu bisa membimbing mereka di ngarai yang sunyi ini. Tetapi meskipun semua orang bingung, tidak ada yang berani bertanya. Yuhu Raksasa memimpin semua orang ke bawah, dan sebuah token hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Token itu bersinar, dan jimat hitam dengan cepat muncul, dan itu tercetak di kekosongan di depannya. Kekosongan di depan bergetar, dan dinding luar angkasa yang gelap tiba-tiba muncul di depan semua orang. Dari dinding luar angkasa, nafas dingin memenuhi udara, dan semua orang tidak bisa menahan gemetar. Kalian semua harus memasuki tembok batas spasial ini. Di dalamnya adalah tempat permaisuri retret, kata Yuhu Raksasa kepada semua orang. Apa? Permaisuri sedang mengasingkan diri di dinding luar angkasa ini. Gumam semua orang tercengang. Bagaimana permaisuri Taiyin yang agung bisa mengajari mereka cara bercocok tanam di ngarai terpencil ini? Ternyata ada ruang khusus jauh di dalam ngarai, dan pasti ada gua di dalamnya. Terima kasih, Tuan Yuhu, atas nasihatmu. Ucap semua orang memberi hormat dan segera memasuki dinding luar angkasa satu persatu. Qin Chen dan Mo Li saling memandang, mengangguk, dan melompat ke dinding luar angkasa. Melihat orang-orang yang menghilang di depannya, Yuhu Raksasa memasang cibiran mengejek di bibirnya. Orang-orang ini mungkin mengira ada peluang di dalam. Dia telah mengikuti permaisuri Taiyin begitu lama,
dan semua pembudidaya hantu yang telah dikorbankan telah memasuki dinding batas ruang ini, tetapi tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Meskipun Yuhu raksasa tidak tahu apa yang ada di dalamnya, dia percaya apa yang ada di dalamnya jelas tidak seperti yang dibayangkan orang-orang ini, dan apa yang menanti mereka mungkin bukan hal yang baik. Pada saat ini, Qin Chen dan orang lain yang memasuki dinding luar angkasa diselimuti oleh kekuatan ruang yang menakutkan, menyebabkan kehampaan misterius. Setelah para kontributor ini terbungkus oleh kekuatan ruang, mereka semua bingung dan tidak dapat membedakan arah mereka. Bahkan Molly pun pusing dan terbawa ke dalam kehampaan oleh kekuatan ruang yang menakutkan ini. Dibandingkan dengan kontributor lainnya, Qin Chen masih tetap terjaga. Di antara alisnya, pupil cahaya tak terlihat mekar dengan tenang, mengisi kekosongan di sekitarnya. Ini adalah susunan teleportasi luar angkasa tingkat kaisar. Di bawah mata ciptaan Qin Chen, struktur spasial yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak di seluruh susunan teleportasi luar angkasa langsung muncul di depan matanya, dan dia benar-benar menembusnya. Kemudian, Qin Chen menundukkan kepalanya dan berpikir, arah yang dituju oleh dinding luar angkasa tampaknya berada jauh di bawah tanah di Pulau Tain. Jadi, tempat kita berteleportasi sekarang adalah di dasar laut bencana abadi. Saat dia berpikir, kekosongan di sekitarnya bergetar hebat, dan Qin Chen menarik pupilnya. Saat berikutnya, dengan keras, banyak kontributor, termasuk Qin Chen, jatuh dari kehampaan satu demi satu, seperti pangsit, jatuh ke dalam kehampaan gelap. Semua orang melihat ke atas, kepala mereka masih sedikit pusing saat ini, ketika semua orang melihat pemandangan di sekitar mereka, ekspresi mereka sedikit berubah. Apa yang muncul di depan mata semua orang adalah sebuah gua hitam pekat yang sangat megah. Ada tanda aneh di dinding batu hitam pekat yang mengelilingi gua. Rune ini memancarkan aura dingin, berkedip-kedip dalam terang dan gelap setiap saat. Kedipannya memancarkan aura gelap dan aneh yang membuat jantung berdebar-debar. Nafas ini terus berinteraksi, akhirnya membentuk formasi berdarah besar yang menyebar ke seluruh gua. Di tengah gua, ada genangan darah yang gelap. Sebuah platform tinggi yang besar berdiri di atas genangan darah. Darah hitam yang tak terhitung jumlahnya perlahan naik dari genangan darah di bawah, menutupi platform tinggi di atas, memberi orang perasaannya aneh. Di mana tempat ini? Gumam semua orang merasa merinding di sekujur tubuh mereka dan perasaan menyeramkan. Jelas sekali bahwa mereka yang bisa dipilih untuk datang ke sini adalah orang-orang paling berbakat di dunia bawah. Tapi entah kenapa semua orang selalu merasa bahwa tempat ini sangat suram, dan ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan di hati mereka di dalam gua ini. Qin Chen, suasana di sini sangat aneh, aku tidak bisa menahannya lagi. Ucap Molly menahan kata-katanya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya terasa gatal, seolah-olah ada banyak semut yang merayap di tubuhnya. Itu adalah kekuatan jurang, dan juga terintegrasi dengan kekuatan laut bencana abadi. Mata Qin Chen langsung tertuju pada genangan darah hitam di tengah gua, dan dia terkejut.